Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satya Skakila, NRP 502624199 dari Departemen Sistem Informasi kelas B. Nah, di video ini kita akan membahas tentang Lab 2.7.8 di mana kita akan mengkonfigurasi fitur-fitur keamanan di Windows dan Linux. Nah, ini adalah tujuannya di part 1 itu kita mengupdate yaitu tentang Windows Local Security Policy. Yang ketiga itu akan mengotak-atik tentang peraturan firewall. Yang keempat itu menginstal dan ngeran aplikasi. Oke, nah di part pertama kita akan mencoba untuk mengupdate Windows dan Linux. Caranya itu kita akan pertama-tama memverifikasi koneksinya CS VM dan Windows host computer. Oke, sebelum launch kita akan mengeklik setting network. Ininya jika belum diganti ke bridget adapter itu bisa diganti, itu pilih adapternya yang mana. Setelah itu ya tinggal launch saja. Oke, kita setelah selesai ngebut kita akan menggunakan kita akan um, ini setelah itu kita akan menggunakan command IP address. Nah, di sini IP-nya itu yang ini kita berapa semuanya. Ini oke, ini depan. Selanjutnya kita akan menggunakan kita akan menggunakan command prompt di Windows dan menggunakan command ipconfig. Jadi md ipconfig. Nah, di sini kurang berapa. Selanjutnya IP address-nya di Windows itu yang ini. Copy aja. Jadi kita bisa lihat jawabannya. IP address-nya itu bakalan ya berbeda lah, tapi seharusnya itu sama. Nah, yang sama itu maksudnya ininya. Kalau yang ininya itu bisa berbeda, dan itu juga nggak ngaruh karena ya emang apa namanya, emang IP address-nya itu eh, dia di network yang sama gitu. Jadi kita akan mencoba untuk mengeping website yang diinginkan. Oke, nah saya kurang tahu komen ping ini kayak bagaimana gitu, tapi ini bisa saja kita buktikan dengan cara mengakses ke internet. Nah, ini dulu, yang VPN dulu, kita masukkan YouTube. Oke, nah ini bisa silakan misalnya Google nih, apa ya misalnya COVID lah. Jadi kan bisa nih. Jadi ini sudah kita itu. Tapi kalau ping itu kalau nggak salah dia tinggal ngetik aja komennya itu ping. Setelah itu ya domain website yang diinginkan, tapi saya kurang tahu jadinya itu aja kita ngeceknya. Dan sekarang kita akan mengecek untuk Windows Update. Jadi ini update optional update. Ini
ya sudah di itulah cek for update ya. Oke, setelah itu optional update ya, optional update. Nah, ini adalah semuanya. Ini nggak saya install karena ya menurut saya itu nggak perlu biasanya, karena Windows itu dari pengalaman saya itu setiap kali saya install update itu justru malah ngebug. Nah ini ya, ini jawabannya ini sekitar ya 7 hari lah biasanya, seminggu itu. Karena kan ya sistem akan ngecek untuk update terus-terusan itu, dicek dulu, dicek lagi, dicek lagi, dicek lagi. Nah jadi bisa kita simpulkan kemungkinan itu 1 minggu lah. Hmm, Maybe week, okay. Oke, jadi kita lihat ya ini ya, ya ini nggak bisa dicek sih ini apa namanya, kapan terakhir di scan, karena saya belum update. Oke, what are your current active hours? What will you need to offset the active hours? Apa active hoursnya dan apa kan yang akan Windows lakukan di eh, di luar active hours tersebut. Nah, oke, jadi kita lihat di sini active hoursnya saya itu dari jam 6 pagi ke jam 12 ya. Nah, biasanya itu di sini bisa dibaca, you will restart your device during these hours. Artinya di dalam di luar active hours itu dia bisa nge-restart untuk ya misalnya nge-apply update lah dan lain-lainnya. Oke, okay. Windows will not restart out, uh, Windows will only restart outside the active to apply updates and etc. Oke, ya, ya. Selanjutnya adalah ngecek update di Linux. Nah, di CSL Lab VM itu kita akan menggunakan apt-get. Jadi apt-get. Ini kita bisa lihat app-nya itu versi keberapa dan ini komen-komennya. Oke. Apt-get update should always be done. Jadi kita akan menggunakan apt-get update ini untuk uh, ya kita bisa langsung saja lah coba ini ketika sudo ini CyberOps, ini masih diproses. Oh, password. Nah, dia akan ngecek untuk update. Ini adalah update-nya. Komen ini tuh nggak akan menggantikan package yang saat ini sedang diinstal. Jika versi barunya itu tidak bisa di upgrade, maka tidak akan ada apa-apa yang terjadi di package tersebut. Nah ini okay. Ini nggak ada promnya, jadi langsung aja password, terus itu kita mendownload ininya package-nya. Baiknya adalah kita akan lihat di Windows Local Security Policy. Ini adalah opsional. Windows Local Policy itu adalah suatu informasi tentang
keamanan di komputermu. Di bagian ini kamu akan mengkonfigurasi local password policy, akan local setting dan audit policy. Local policy itu hanya local policy itu hanya ada di Windows Pro atau Enterprise Edition. Jika kamu mempunyai Home Edition, kamu bisa mencari di internet tentang tutorial auto enable local security checkpoint dan themajorgigs.com. You're not allowed or will prefer not to change on your Windows. Click through this part and move on to the next part. Oke, jadi saya gimana ya? Saya nggak mau ya kayak ngotak-atik ini di Windows saya, takutnya ya terjadi apa-apa gitu. Oke, jadi kita skip aja. Ya mungkin kalau ininya Linux saya akan coba, tapi ininya Windows, jadi saya nggak mau ngotak-atik mainframe saya. Ini sekarang kita kan mengkonfigurasi akun lokal. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi Windows Firewall Rules. Nah, firewall ini mengontrol the flow of traffic. Anggaplah firewall ini sebagai gimana ya, kayak satpam gitu yang mengkontrol traffic yang sedang di dalam dan di luar peraturan firewall. Nah, kita akan mengkonfigur ini. Pertama-tama kita akan menginvestigasi Windows Firewall dari start menu, search for Windows Defender Firewall. Default state-nya itu adalah on. Nah, ini jika kamu menggunakan ini yang diisi the message for user query oke, jadi jika PC-mu itu diadministrasi oleh organisasi, mungkin kamu akan melihat message ini. Oke, selanjutnya what are the benefits of Windows Firewall? Benefitnya itu keamanan, jadi langsung aja kita bisa tulis for security against malware and attacks. Ini kenapa getting access on your computer benar kan? Oke, ini ada jawaban lebih detailnya. Jadi di left panel of the window, allow the panel window. Oh ini. Oke. Jadi program yang tidak diblokir oleh Windows Firewall dan itu akan di-listed dengan check mark gitu. Sekarang kita bisa menambahkan aplikasi. Ini mungkin penting jika kamu mempunyai aplikasi yang memerlukan komunikasi ke luar, tetapi untuk suatu alasan Windows Firewall itu gak bisa mengkonfigur secara otomatis, jadi kayak di blok gitu. Nah, oke. Oh ya, jangan membuat terlalu banyak exception di program dan service file karena akan bisa membuat konsekuensi yang negatif. Konsekuensinya itu penyerang itu biasanya itu mencari firewall yang mempunyai banyak sekali exception, jadi ya itu kayak gimana ya, ya targetnya lah. Jadi jawab hackers usually target the computer and for that has a lot of exceptions. Oke, kita lihat ini adalah jawaban lebih detailnya, cuman ya ini beda lah.
Selanjutnya, oh, cancel. Oke. Kita akan mengkonfigur Advanced Security Feature di Windows Firewall untuk agar kita bisa melakukan echo request. This step may not be allowed in your security. This step will create an oh, ini mungkin tidak diperbolehkan oleh organisasimu. Kita akan membuat peraturan di dalam yang membuat kita bisa menggunakan echo request. Nah, oke, kita mulai dulu. The left panel of the Nah, oke, akan kita mulai nih step-stepnya. In the left panel of the menu, click Advanced Setting. Advanced Setting. Selanjutnya, with Advanced Setting on local computer, you can configure ignorant of split monitoring. Ini inbound rules. Ini adalah ya aturan internal. Untuk protocol type, select ICMS and then to customize. Select custom and then kita akan ini inbound rules, new rule. Nah, sini okay. The new inbound rule is select custom rule. Setelah itu you click next twice. Okay. Next. 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 Ini kita akan melihat protokol type-nya. Kita akan menggunakan yang ini. Oke. Dan selanjutnya customize. Ini. Terus kita gunakan satu yang ini. Dan itu oke. Ini kita next. Next. Oke, kita akan di select public. Itu biar aman aja. Apa ya? Boleh tanam pada kita good version of your role. Jadi see your role at the top of the list of inbound roles dari internal influence you can think the Windows source and receive it. Tapi kita namanya apa ya? Ini aja. Ini description channel. Ini apa sudah rule tersebut sudah dibuat. Kita akan verifikasi jika Windows dapat mapping Windows source dan mendapatkan reply. Kita coba pin ini adalah ini bisa. Ya, selanjutnya kita stop aja ini berarti bisa. Jadi kita akan menginstal dan mengeksekusi aplikasi. Nah, di part ini kita akan menginstal dua aplikasi baru, yaitu CHK Rootkit dan Linis. Aplikasi ini akan di-download melalui software repository, tapi kita akan menambah repository baru agar kita bisa install Linux. Itu di provide sama ini. Nah, sekarang kita akan install ini terminal itu dokumen sudah up install Rootkit. Oke. Ini misalnya ini post dulu. Ini
ini kan install tentang Rootkit. Nah ini akan install Rootkit. Oke, oke sudah. Dan rekomend sudo chk rootkit. Oke. Ini di run programnya. Nothing started, nothing set, nothing found. To suspect, nothing started. Nah ini email not on. Oke. Setelah itu kita bisa kita filter pakai Jira dan minus ini untuk mana ya? Ya pokoknya bisa kita filter gini. Selanjutnya kita akan install Linux. Linux adalah security tool untuk sistem yang menggunakan Unix based OS. Jadi seperti Linux dan macOS. Linux akan digunakan di suatu activity untuk memperketat Linux sistem tersebut. Nah, aplikasi Linux ini di-maintain oleh ini. Oke, jadi kita akan mencoba menginstal. Copy and paste the following command to your terminal. This key is required to verify the availability of the download Linux. Oke, jadi kita ini kita menggunakan key ya ini kayaknya. Ini paling api sudah everything comment is not on. Jadi coba comment Oke, nah ini sudah saya eksekusi ini tinggal copy paste saja di sini. Nah ini adalah kayak kuncinya lah buat nanti verifikasi filenya itu. Nah, selanjutnya untuk paste ini. Coba stay to me. Oke. Setelah itu kita akan melakukan update di setelah menambahkan repository ini. Sebelumnya kita akan menambahkan app di sebelumnya kita akan menambahkan app get update. Sudo app get update. Ini akan mencari update. Oke, udah. Jadi kita akan menggunakan command apt install untuk install Linux. Ini lagi loading. Selanjutnya sudah install Linux version. Linux versinya itu yang ini. Kita copy ya. Lihat. Ada teman writing version. Oh ini berarti versi yang lama, ini versi yang baru sekarang ini.
untuk verifikasi install version ini, enter command linux show version atau show version. Jadi seperti itu dua. Nah ini kita punya. Jika kita ingin mengecek update terbarunya dari Cisofi, kita bisa menggunakan command ini. Ya, oke. Ini adalah yang diinstal, ini adalah ya yang terbaru lah. Berarti kita akan bisa run sudo update oke. Sudah update oke, jadi kalau misalnya ini bukan yang terbaru, kita bisa menggunakan command ini. Nah, itu saja untuk lab 2.7.8 ini, di mana kita mengkonfigurasi security feature di Windows dan Linux. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!